Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Antisipasi El Nino di Kota Ambon, Wali Kota siapkan suplai air bersih ke masyarakat. Pemerintah Kota Ambon telah mengantisipasi kedatangan musim El Nino yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Diketahui El Nino dan La Nina adalah dua bentuk perubahan iklim alami di Samudra Pasifik yang berlawanan. El Nino membuat suhu air laut panas dan memicu kekeringan, kekurangan air bersih, dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Sedangkan La Nina membuat suhu air laut dingin dan memicu hujan lebat. Menanggapi situasi itu, Wali Kota Ambon telah mempersiapkan dinas-dinas terkait untuk antisipasi kedatangan cuaca ekstrim tersebut, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Perundangan Tirtayapono, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon. Mereka dipersiapkan untuk penyaluran air bersih dan kebakaran hutan. Bodewin perketat untuk penyaluran air bersih kepada masyarakat. Ia menilai air bersih di Kota Ambon masih cukup rawan. Meski begitu, ia berharap musim tersebut tidak terjadi. Namun apabila harus mengalaminya, maka pihaknya sudah siap untuk mengantisipasinya. Polisi ingatkan ABK dan pengemudi speedboat pantau cuaca dan tak berlayar tanpa life jacket. Keselamatan pelayaran menjadi perhatian serius jajaran Polsek Salahutu. Kapolsek Salahutu AKP Aris turun langsung memberikan sosialisasi kepada awak kapal, pengemudi speedboat, nelayan hingga masyarakat pesisir di kawasan Pelabuhan Tulehu, Selasa 28 Juli 2026. Sosialisasi yang digelar sejak pukul 8 pagi itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan saat berlayar, terutama penggunaan alat keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan pelayaran. AKP Aris mengatakan edukasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku transportasi laut agar setiap aktivitas pelayaran mengutamakan aspek keselamatan. Sosialisasi pertama berlangsung di Pelabuhan Kapal Cepat Tulehu sekitar pukul 8 pagi. Kegiatan dihadiri petugas Syah Bandar dan para anak buah kapal atau ABK. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek mengingatkan sejumlah hal penting yang wajib dipatuhi sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Ia menekankan pentingnya penggunaan alat pelindung diri berupa life jacket, pemeriksaan kondisi fisik kapal sebelum berlayar, memahami prosedur darurat ketika menghadapi cuaca buruk, tidak membawa penumpang maupun barang melebihi kapasitas yang ditentukan, serta memastikan seluruh dokumen pelayaran telah lengkap sesuai ketentuan dari instansi perhubungan dan Syah Bandar. Usai kegiatan di Pelabuhan Kapal Cepat sekitar pukul 9, AKP Aris bersama personal Polsek Salahutu melanjutkan sosialisasi di dermaga speedboat Tulehu Kailolo. Kegiatan tersebut dihadiri petugas Syah Bandar, petugas Dinas Perhubungan, para pengemudi speedboat, nelayan, serta masyarakat pesisir. Materi yang disampaikan hampir serupa, yakni pentingnya mengenakan jaket keselamatan, memastikan kondisi speedboat layak beroperasi, memahami langkah-langkah darurat saat cuaca ekstrim, menghindari kelebihan muatan, serta melengkapi dokumen pelayaran sebelum berangkat. AKP Aris juga mengingatkan para pengemudi speedboat dan nelayan agar selalu memantau informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG sebelum melaut maupun mengangkut penumpang.
Sosialisasi mendapat respons positif dari para peserta. Sejumlah ABK, pengemudi speedboat, hingga nelayan aktif mengajukan pertanyaan, terutama mengenai cara memperoleh perlengkapan keselamatan pelayaran. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memeriksa perakiraan cuaca sebelum berlayar sebagai langkah mengurangi risiko kecelakaan laut. Melalui kegiatan ini juga terjalin kerjasama yang semakin erat antara Polsek Salahutu, Syah Bandar, petugas perhubungan, awak kapal, pengemudi speedboat, dan masyarakat nelayan dalam membangun budaya keselamatan pelayaran di wilayah pesisir Kecamatan Salahutu. Kapolsek berharap edukasi serupa dapat meningkatkan disiplin seluruh pengguna transportasi laut, sehingga setiap pelayaran berlangsung aman, tertib, dan mengutamakan keselamatan jiwa. Tanpa bantuan Pemda, warga Kilmuri gotong royong bangun jembatan penghubung antar desa. Tak ingin aktivitas masyarakat lumpuh akibat jembatan rusak, warga desa Kilbon Kuai dan desa Kilmuri, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SPT, bergerak cepat membangun kembali jembatan penghubung antar desa. Jembatan yang dibangun di atas sungai Arabu itu merupakan jalur utama yang setiap hari digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Tanpa menunggu bantuan pemerintah, warga bergotong royong mengumpulkan tenaga dan material agar akses tersebut dapat segera difungsikan kembali. Jembatan yang dibangun saat ini merupakan pengganti jembatan lama yang sebelumnya juga dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Setelah bertahun-tahun digunakan, kondisi jembatan mengalami kerusakan sehingga dinilai membahayakan keselamatan warga yang melintas. Selain menghubungkan desa Kilbon Kuai dan desa Kilmuri, jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat menuju kebun, mengangkut hasil pertanian, mengakses pelayanan kesehatan, hingga mengantar anak-anak ke sekolah. Saat air laut pasang, jembatan menjadi satu-satunya akses darat yang dapat dilalui masyarakat. Sementara ketika air surut, warga masih dapat melewati jalur pesisir pantai sebagai alternatif. Meski hanya bisa digunakan pada waktu tertentu dan dinilai kurang aman dibanding melintasi jembatan. Salah seorang warga, Bapak Umar, mengakui masyarakat tidak memiliki pilihan lain karena jembatan tersebut menjadi satu-satunya jalur penghubung saat air pasang. Menurut Umar, masyarakat sepakat bergotong royong membangun kembali jembatan agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan normal, terutama bagi anak-anak yang setiap hari harus melintasi jalur tersebut untuk bersekolah.
Ia berharap Pemkab SBT dapat memberikan perhatian dengan membangun jembatan permanen yang lebih kokoh, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan perbaikan secara swadaya ketika jembatan mengalami kerusakan. Masih dari SBT Tribuners, jalan lintas Bula Air Nanang rusak parah, pengendara khawatir picu kecelakaan. Kondisi jalan lintas Bula Air Nanang, tepatnya di Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, kembali menjadi sorotan. Ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat itu mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pantauan tribunambon.com di lokasi Sabtu 25 Juli 2026 menunjukkan sebagian badan jalan mengalami kerusakan dengan lapisan aspal yang terkelupas. Permukaan jalan dipenuhi batu dan kerikil, sementara kerusakan berada tepat di tikungan, sehingga pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan saat melintas. Kondisi tersebut dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor dan kendaraan yang melintas pada malam hari atau saat hujan. Salah seorang pengguna jalan, Rizal, mengatakan kerusakan ruas jalan itu sudah cukup lama dikeluhkan masyarakat. Ia mengaku kerusakan jalan tidak hanya mengurangi kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama ketika musim hujan. Meski kendaraan roda 4 masih dapat melintas, pengemudi harus mengurangi kecepatan agar tidak kehilangan kendali ketika melewati bagian jalan yang rusak. Mewakili pengendara lain, dirinya meminta instansi terkait segera melakukan perbaikan pada jalur vital tersebut. Kita ke berita terakhir, Tribuners, jalan Banggain Bula ambles dan bergelombang, pengendara diminta ekstra hati-hati. Pengguna jalan yang melintasi ruas jalan Banggain Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur harus ekstra hati-hati. Kondisi badan jalan yang ambles dan bergelombang di beberapa titik dinilai membahayakan pengendara dan berpotensi memicu kecelakaan. Pantauan tribunambon.com Kamis 30 Juli 2026 menunjukkan badan jalan mengalami penurunan cukup dalam di salah satu titik. Permukaan aspal tampak terangkat membentuk gelombang, sementara bagian sisi jalan dipenuhi material kerikil. Kondisi tersebut memaksa pengendara memperlambat laju kendaraan agar tidak kehilangan kendali saat melintas, terutama bagi pengendara sepeda motor. Salah seorang pengguna jalan, Abdurrahman, mengatakan kerusakan jalan itu sudah cukup lama terjadi dan hingga kini belum mendapat penanganan. Menurutnya, risiko kecelakaan semakin besar pada malam hari karena kondisi jalan sulit terlihat oleh pengendara. Rahman berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan tersebut sebelum memakan korban jiwa. Diketahui ruas jalan Banggain Bula merupakan jalur penghubung antara Kabupaten SBT dan Maluku Tengah. Jika ruas jalan atau jembatan pada kawasan tersebut rusak, berbagai aktivitas menggunakan jalur darat lumpuh total.
Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.